Esports Indonesia is back. New season, new challenge. Kalian pasti udah nggak sabar kan nonton serunya permainan Free Fire? Tapi tunggu, sebelum kalian nonton, subscribe dulu YouTube official GTV ID, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Tonton terus Esports Indonesia Season 3 hanya di GTV. Buat pemirsa yang kepo dengan keseruan persiapan calon bintang Esports Indonesia Season 3 di Backstage Plus, langsung buruan cek aplikasi RCTI Plus sekarang. Apalagi Blay? Ada apa lagi? Ada yang lebih seru lagi tentunya karena kita udah menyaksikan 2 match yang sudah berjalan dan tentunya kalau 2 match sudah berjalan ini masih bersangkutan juga dengan league standing yang bakal kita tampilkan sesaat lagi nih. Langsung aja biar kalian gak penasaran, let's go. Yuk kita tampilkan ternyata di peringkat pertama ada Eagle Forces dari tim C. Tepuk tangannya mana ini Eagle Forces? Wow, luar Gokil. biasa ya. Masih memimpin klasemen. Waduh, itu orang tua seneng banget langsung. Semakin. Akhirnya, apakah mungkin ini achievement pertama? Waduh, apakah piala ini piala pertama Bang Fayat? Waduh. Ya. Excited banget ya pasti ya? Parah. Pasti. Dan tentunya kalau kita ngomongin round ketiga ini adalah final map di the grand final hari ini. Asli. Tentunya bakal ada di Purgatory. Betul. Di mana map ini adalah map terbesar yang kita miliki dalam game Free Fire dan tentunya dengan zona yang sangat lambat ketimbang dengan map-map lainnya. Ya ini kalau ngomongin yang lagi di atas ternyata adalah Eagle Forces. Ini jargon-jargon percaya proses makin meletup-letup nih Pak ya. Hashtag percaya proses ya. Hashtag percaya proses. Karena dari hari pertama sampai hari terakhir mereka latihan, Eagle Forces justru yang nggak terlalu kelihatan lah. Gak terlalu kelihatan, gak terlalu mencolok. Tapi pas hari akhirnya nih grand final mereka eksekusinya slow down. Tapi selalu konsisten ada di top 3 masuk zona-zona akhir. Dan ini bisa jadi ancaman untuk Tiger Troopers, untuk Shark Rider, dan juga untuk Rhino Warriors yang notabene mempunyai aim-starnya Bung Skyla ya. Itu dia dan justru ternyata mungkin ini juga taktik dari beberapa para coach juga. Karena dari Tiger Trooper saja mereka somehow juga mereka ada di posisi keempat nih Pak. Dan poinnya itu kalau lu lihat gapnya nggak terlalu jauh satu sama lain. Jadi artinya di round terakhir kali ini siapapun masih bisa saling susul-susulan Pak. Gue setuju, kalau ngomongin bisa saling susul-susulan ya ini tinggal perkara mental. Biasanya match-match akhir tuh mental yang berbicara ya kan. Karena kalau ngomongin jago, gue yakin mereka semua di sini itu jago semua Pak. Itu dia, karena kalau nggak jago nggak ada di sini. Kalau nggak jago nggak ada di sini dan kayaknya kita nggak perlu berlama-lama lagi pemirsa. Ini dia The Grand Final Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style di map terakhir kita yaitu Purgatory. Pesawat sudah lepas landas datang dari area Forge menuju Marble Works ternyata Bung Skyla. Yes, di mana pembagiannya masih cukup aman juga dan ada blue zone di daerah Marble Works yang artinya Marble Works bakal punya segudang lootingan yang bisa didapatkan sama beberapa tim yang memang mungkin memiliki drop zone di sana, Pak. Ya, for information, Pak Hayat kan pernah megang tim yang drop zone-nya di Marble Works. Oh, Jadi iya. mungkin aja nih ada plot-plot di mana lu bisa turun di Marble Works, terlebih Marble Works-nya blue zone gitu ya. Itu yang fire-fire itu nggak sih? Betul Wah. sekali dan ternyata itu ada juga beberapa tim yang lebih milih untuk oke, kita bagi lootingan aja tapi cukup krusial ternyata karena area fields kalau lu perhatiin itu tim 5 lootingannya bakal minim banget Bung Skyla. Bakal minim banget dan kalau lu lihat dari daerah drop zone-nya sendiri malah Marble Works-nya nggak ada yang ngisi Pak. Aduh, emang suka malu-malu kucing gitu biasanya Pak ya. Ini aduh gue sedikit bingung ya dari tim nomor 2 juga harusnya kan mereka ada yang pakai scanner lah at least. Betul. Tapi kenapa nggak ada yang coba untuk turun di sana? Apakah mereka ingin terlalu bermain aman? Dan ini yang baru di-mention sama Ajis Fan. Di mana akhirnya tim nomor 5, seorang Tama sudah berhasil di pick off menyisakan 3 orang aja dan gak bakal dilepaskan begitu saja. Pola yang tidak terlalu menjanjikan menurut gua karena apa? Tadi lu turun di situ aja udah struggle banget untuk dapat item lootingan. Ditambah lu harus lari mentalnya ke arah Skylot atas which is udah ada teman-teman lain dari tim lain juga tentu ya yang udah looting di sana Pak. Itu dia ya, ini bakal menjadi satu tantangan lagi. Apalagi bisa gue bilang satu orang udah ke pick off. Mereka nggak punya drop zone yang punya high tier lootingan yang artinya mereka harus berpikir 2 kali. Ya. Harus seperti apa memanfaatkan rotasi yang mereka milikin atau setidaknya coba steal beberapa resource yang dimiliki sama lawan lo Pak. Dan yang lebih menarik lagi, ini pilotnya suka banget ngeplot twistnya ya. Zonanya narik ke sebelah kiri.
narik ke sebelah kiri ke area blue zone. Lu bisa lihat gimana teman-teman dari Arboy dan juga tim nomor 2 sana itu udah ngamanin query. Kalau seandainya kelar query dia ke Marble Works, lootingannya udah pasti bakal banyak banget. Iya, harusnya sih bakal banyak banget ya. Karena kalau lu dapetin 2 tempat sekaligus dan kalau lu lihat juga di daerah sebelah kiri, di pulau sebelah kiri, Quarry Golf Course dan juga Marble Works ini ternyata nggak banyak-banyak banget tim yang turun ke sana. Nggak. Harusnya biasanya bisa diisi sama 3 tim sekaligus, ini cuma ada 2, bahkan biasanya 4 Pak. Ya, biasanya 4 dan itu menjadi satu keuntungan untuk tim-tim yang sebenarnya bisa paham akan hal tersebut. Dan kalau ngelihat hal tersebut juga, gue tertarik banget untuk nungguin gimana. Setelah tadi lo ke pick off 1 orang di area field, tim 5, Tax dan kawan-kawan itu membalikkan keadaan. Karena yang dia pilih jalurnya ternyata lebih ke pinggir-pinggir mod house juga. Udah ada lagi tuh standby di sana beberapa player, Pak. Dari seorang ini ya, Willy dan kawan-kawan ya, itu mereka udah melakukan lootingan dan kalau lu bergerak ke sana dan lu coba looting lagi di daerah situ, artinya udah nggak bakal ada apa-apa Pak. Satu-satunya kesempatan menurut gua adalah gimana caranya mereka bisa nge-backstep satu tim yang lagi coba bergerak dari arah mod house ke arah keluar. Setuju. Kalau ngomongin gimana caranya nge-backstep mod house yang lagi coba keluar, kita juga akan segera menyaksikan gimana teman-teman dari masing-masing tim nih berusaha memaksimalkan kesempatan terakhir mereka di map Purgatory. Kenapa? Karena beberapa tim sebenarnya tadi gue lihat masih banyak yang di luar zona dan itu bisa aja jadi bumerang untuk mereka kalau seandainya kata mereka terlambat masuk ke dalam zona, mereka dicegat sama beberapa tim yang udah ngamanin checkpoint dan itu bakal sangat fatal dan bisa jadi lu berpeluang kalah. Lu bakal punya peluang untuk kalah dan kalau kita ngomongin balik lagi dari league standing yang ada di round kedua tadi. Gue rasa nggak bakal ada tim yang benar-benar bakal coba untuk shining juga Pak. Bener. Mereka nggak bakal coba untuk ambil resiko. Tapi menurut gue justru kalau ada beberapa orang atau beberapa tim yang sadar akan hal ini. Di mana mereka bakal ketakutan. Beberapa tim bakal lebih takut untuk bermain lebih agresif. Ini bakal menjadi satu kesempatan. Tapi Colby di lain sisi kali ini sudah berhasil di pick off di daerah Skilot, Jiswen. Yes, dan Auxerre sepertinya yang sempat ditolak oleh Colby di sana berhasil merevive kembali. Ternyata bersama Black juga kerjasama yang bagus juga masih ada. Sebuah krono untuk bertahan diri. Auxerre di sini masih dengan double vector, bersiap untuk melawan musuhnya yang ternyata udah membagi posisi cukup jauh. 2-2 setup udah dilakukan oleh lawannya. Tapi lagi dan lagi Black di sini akan menjadi korban berikutnya. Agak kurung dengan gluolnya sendiri. Colby akhirnya harus menolong dulu seorang Black, tapi sedikit lagi Black juga udah diambang, tumbang, dan Moza di waktu yang tepat maju. Resiko 1-1 semakin sengit, semakin membahayakan untuk teman-teman dari Tiger Troopers dan ditambah sebenarnya zona juga ini udah semakin bikin mereka tidak punya banyak pilihan. Dari segi medkit juga mereka nggak punya banyak, mereka juga bingung harus keluar seperti apa karena dari satu sisi glue wall mereka nggak cukup, medkit mereka nggak cukup, mereka harus punya exit plan. Kalau exit plannya adalah keluar dari pintu base Kilos, gua rasa ini sama aja bohong karena ketika lo keluar dari sana zona udah jalan lagi dan lu nggak punya medkit sama sekali. Ya itu yang gue maksud kenapa teman-teman yang main di pinggir zona ini gue penasaran banget bakal seperti apa eksekusi dan juga strategi mereka untuk menghadapi luar zona, menghadapi orang-orang yang udah ngamanin checkpoint. Itu poin gue, karena ketika lu decide untuk benar-benar turun di pinggir, bermain di pinggir zona, lu punya nggak kayak plan B-nya? Kalau sekiranya lu nggak punya resource dan ternyata lu ketemu sama musuh lu, apa yang lu harus lakuin? Itu dia. Kalau lu nggak punya hal tersebut, dengan zona di patch baru bertambah sebesar 10% damage ya gue rasa lu bakal bunuh diri dengan gameplay seperti itu, Pak. Bakal bunuh diri dan itu bukan jadi satu hal yang baik gitu. Apalagi kita ngomongin klasemen tadi lumayan ketat juga persaingan gitu kan. Dan yang lebih menariknya lagi, wah gue jujur penasaran akan kemana zonanya. Karena dari beberapa tim yang sedang menumpuk di sekitaran Golf Course dan Quarry, ini gue jadi khawatir jangan-jangan zonanya mentala ke situ. Dan kalau itu terjadi itu bakal jadi perang di puncak-puncak gunung, Pak. Ini ya, udah lama banget nih kalau ngomongin kayak gini gue inget di zaman sekitar 3 tahun yang lalu juga. Waduh, Wah, major turnamen tuh ya? Major turnamen, panjang-panjang juga cerita di sana. Tapi gue cukup sepakat sih kalau misalkan lu lihat dari segi zonanya, zona lambat ada di daerah utara sampai ke daerah arah Skilodge, harusnya lebih narik lagi ke deket golf course sih. Betul, Harusnya, betul, tapi kita bakal lihat sesaat lagi dan ternyata enggak. Lebih memilih untuk berada di tengah dan akhirnya membuat beberapa tim menjadi memiliki advantage juga. Memiliki yang advantage. tadinya
jauh jadi dekat, yang tadinya udah dekat makin dekat lagi. Makin dekat ya, jadi zonanya ini netral sekali ya, nggak berpihak ke salah satu tim yang sedang emang bertumpukan. Karena biasanya kan ada juga karakteristik zona yang kalau udah ada beberapa tim numpuk di sana, zonanya ke sana gitu. Tapi Yes. ternyata di match terakhir kita esports Wow. Indonesia season 3 benar-benar sangat krusial momentumnya, apalagi di pinggir-pinggir zona juga udah terlihat terpick off di sana satu orang. Oleh Chris juga bakal gak dikasih ampun, langsung ada lemparan grenade menuju ke arah bawah sana. Wih, udah sulit banget kondisinya. Gimana nih Shark Riders? Waduh, Shark Riders kesian nih, coachnya rambutnya udah biru nih. Masa temennya nggak ada biru-birunya sih? Iya, Ya kan? iya. Harus menunjukkan kualitasnya dong gitu. Dan kali ini kalau lu lihat satu persatu sudah mulai di pick off dan mereka memberikan resource tambahan untuk lawannya. Sementara itu ada tembakan yang sudah mulai dirasakan juga, di mana akhirnya seorang Tipai berhasil di pick off, dan gua rasa ini bakal menjadi satu confirm kill untuk teman-teman dari Shark Riders. Denger loh mereka. Dengar loh mereka, Shark Riders langsung menunjukkan mereka punya kebolehan gak bakalan diumpet-umpetin lagi. Dan yang paling menarik adalah Tax. Sebenarnya mereka udah notice betul kalau ternyata di atas tuh ada satu tim yang bakal jadi penghalang mereka. Dan daripada gue nungguin mereka, ya udah kita langsung straight forward masuk ke dalam zona selanjutnya. Dimana kebetulan zona selanjutnya tuh cuman sebatas nyebrang pulau ini aja. Dan yang paling penting adalah kalau seandainya nyebrangnya ini nggak ketahuan, itu bakal jadi satu keuntungan untuk mereka. Karena nanti mereka yang akan cegat siapapun yang mau nyebrang. Iya, dan kalau lu lihat sendiri kali ini seorang Ras sudah dapat satu tamu lagi untuk dihajar. Seorang Kidir udah berhasil di revive kali ini, menyisakan satu orang yang berada di depannya bakal langsung dihajar. Dua orang sekaligus dan satu orang berhasil di pick off Ajisman. Kerjasama dan juga komunikasi yang bagus tercipta lagi-lagi dari Ras dan kawan-kawan. Gidir, Willy dan juga Agiswas akan berhasil mempick off dan juga mengeliminasi poin-poin yang akan bisa dia kumpulkan untuk hasil akhir dari klasemen. Tapi terdengar suara vehicle yang emang juga sangat berdekatan dan itu menjadi sebuah sinyal untuk serangan selanjutnya. Chrono diaktifkan, langsung coba dihujani peluru begitu saja, agak agresif, agak nggak nyantai. Kidir dapat satu, Arcia juga berhasil dapat satu. Ternyata 4 poin eliminasi diamankan. Ras juga masih akan berpikir apakah dia bakal regroup karena satu orang lagi terpick up di sana, bakal coba langsung dia begitu saja tanpa ampun. Witoto Bersih, Ras bersama teman-teman dari Blue Rhinos tentunya, dan Rhino Warriors ya. Ini benar-benar menjadi satu tim yang lagi-lagi harus diwaspadai untuk teman-teman dari Eagle Forces. Itu dia, dan kali ini menyisakan seorang Force saja yang bakal coba menyelamatkan placement poinnya setidaknya untuk teman-temannya. Walaupun udah berhasil mendapatkan 2, tapi tersisa satu orang. Dengan tidak ada revival system ini menjadi satu kerugian yang luar biasa besar. Dan kali ini lagi dan lagi teman-teman dari Ras dan kawan-kawan bertingkah lagi nih. Ini kenapa ya? Setiap ada Manai dimanapun itu anak-anaknya langsung potensi MVP, Pak. Itu dia, emang tuh ini orang speciality-nya luar biasa sekali Luar ya, biasa. buff win-nya. Dan sepertinya kalau ngomongin buff win, apakah ini akan works? Karena Ras sepertinya ada di area pinggir zona Marble Works dan dia kayaknya sadar betul di dalam Marble Works itu masih ada satu tim. Dan dia tadi udah sempat notice ada satu orang yang sempat ngintip. Dan oke, ini infonya udah dapetin sama Kidir juga. Kidir udah notice, oke di sana. Dan di depannya juga ada satu orang lagi. Dan yang gue pertanyaan, nah lebih ke sini. Lebih ke Tiger Troopers. Apa yang akan dilakukan oleh Tiger Troopers setelah tadi dia ada di Mountain Villa dan di tengah-tengah Quarry? Iya, dan kali ini mereka bakal dipaksa untuk turun, masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi mereka masih coba untuk menjaga flanknya. Menurut gue ini oke, tapi lu nggak perlu sampai 4 orangnya berada di sini, Pak. Ya. Lebih wise kayak lu sisain 1 atau 2 orang di sini, sisanya coba secure jalan masuk ke dalam zona selanjutnya gitu. Itu dia, kecuali mereka emang regroup terus dan juga stick together anaknya. Tapi kalau ngomongin stick together, dari stick togethernya mereka udah berhasil dapat 1 poin knockdown yang mungkin bisa di-convert jadi poin eliminasi. Dan sekarang yang jadi menariknya ternyata Circle narik ke arah bawah ke tengah lagi. Jadi kemungkinan besar Golf Course masih punya area untuk zona selanjutnya, Bung Skala. Nah, ini juga menjadi cukup menarik ngomongin circle ya. Kalau udah berantem antar circle kan juga bahaya, Pak. Oh. Ya kan? Jadi kalau berantem jangan bawa-bawa circle juga. Dan kali ini tim Apana sudah mulai dirasakan. Dili ternyata harus mendapatkan tembakan dari arah yang berbeda. Justru membuka mereka peluang untuk dihajar oleh tim yang berada di dalam zona terlebih dahulu. Berkat mereka open fire. Itu dia, kadang-kadang mereka open fire jadi agak
krusial banget momennya dan harus benar-benar fokus. Apalagi Black ternyata di sisi lain juga harus jatuh terkena down gitu saja. Kondisi yang tidak menguntungkan sebenarnya untuk Black, tapi gue harap segera ada bantuan untuk Black karena gimana pun kita harus ingat Black juga menjadi salah satu MVP di tim Tiger Troopers. Dan apalagi kita lihat juga sekarang si Safware saja harapan terakhir di sini untuk seorang diri. Ternyata dia masih berhasil dapetin lagi 1 poin eliminasinya Bung Skyla. Dan dia masih punya vehicle untuk setidaknya kabur dan masuk ke dalam zona selanjutnya dengan 4 medkit yang tersisa. Nggak buruk-buruk banget, tapi catatan pentingnya adalah di zona yang seperti ini 12 menit game sudah berjalan, masih tersisa 11 tim, Pak. Luar biasa sekali Sportstar Indonesia Season 3 Grand Final kita. Ini match terakhir benar-benar intens dan gak ada yang mau kalah. 11 tim dan juga 32 peserta yang masih tersisa di menit 12. Ini bukan satu hal yang sering terjadi di Free Fire tentunya. Apalagi kalau kita lihat ternyata juga Circle udah akan memaksa semuanya masuk ke Circle selanjutnya. Terlebih lu juga bisa lihat gimana ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Satu di rumah merah, satu di parkiran truk. Dan itu mungkin airdrop juga bakal bisa jadi tempat berlindung selanjutnya. Itu bisa jadi tempat berlindung selanjutnya dan kali ini seorang Sharon yang tersisa sendiri. Sang lone survivor kita ternyata berhasil di pick off begitu saja oleh Ekal dan kawan-kawan. Sementara itu zona selanjutnya masih masuk ke tengah-tengahnya lagi dan kali ini tembakan sudah mulai dirasakan dan diberikan oleh Ekal dan kawan-kawan dari Shark Warriors ya? Yes, Shark Riders. Shark Riders. Dan ini Apam akan mencoba membuktikan sesuatu setelah beberapa kali dia kayak ibaratnya gagal. Kesandung ya kan. Try and fail but he never fail to try. Dan akhirnya kalau kita perhatikan ini dia dekat banget nih sama zona. Dan yang lebih menariknya akhirnya orang yang lagi di Marble Works bakal mengalami penumpukan. Dan itu bisa jadi keuntungan untuk teman-teman dari seorang tadi Apam, Pak. Apam, tapi gue rasa Dili juga di sini sama teman-temannya punya satu advantage di mana mereka walaupun tidak berada di dalam zona tapi setidaknya mereka masuk ke dalam zona nggak bakal ada yang terlalu notice karena mereka karena justru penumpukannya berada di daerah Marble Works ya, Pak. Yoi Ren, sepertinya kita bakal jatuh di sana Charger, bakal coba tembak, wow! Di pick off begitu saja, setengah dari langsung hilang, nice! Dengan sniper di sana, masih bisa melihat ke arah depan, ternyata masih ada Glual juga untuk bertahan diri. Tapi kondisinya udah sulit banget, di sisi lain Bismo juga bakal jatuh. Di pick off begitu saja, agak sulit untuk menolong seorang Bismo. Tapi perlu lu lihat Glualnya ini banyak dari seorang Anto, memungkinkan Anto merevive kembali kawannya. Yes, dan kali ini teman-teman dari Ras yang notabene mereka mendapatkan 1 buya dan juga dengan torehan poin eliminasi yang cukup banyak di round pertama. Kali ini mereka masih cukup lengkap 4 orang dan juga 6 poin elimination yang artinya mereka adalah kill leader sementara di round ini. Kill leader sementara di round ini, tapi kalau ngomongin Bismo ini setelah di revive nggak bagus tapi nggak buruk-buruk amat juga karena dia berhasil dapetin 1 orang lagi. Terpikat begitu saja dan udah mulai semakin sulit kondisinya, ditambah dia belum dapat tambahan health point selanjutnya. Oh my god, selain juga udah ada Kidir bakal beraksi bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba berubah jadi kamuflase. Ras dapat poin eliminasi. Agiswatch juga udah koleksi 4. Berbahaya sekali tim dari Bang Manai dan juga manajer Darto, dan yang lebih berbahaya lagi ini ada Ekal dan juga kawannya yang masih stay alive. 4 tim tersisa, ternyata banyak aksi terjadi, tak sempat tersorot kamera karena memang sebegitu intensnya. Masih ada Willy dan juga teman-teman dari Rhino Warriors. Dan kali ini Rhino Warriors masih coba untuk mendominasi, sementara itu seorang Dia sudah berhasil di pick off walaupun tidak bisa dikonfirm, tapi setidaknya Apam harus mengeluarkan beberapa gluolnya, bahkan itu adalah gluol terakhir seorang Apam untuk menyelamatkan dia sekali ini, Ajis Fan. Yes, dan Ras sepertinya dia punya resource yang banyak banget. Gluol dia masih punya 9, 7 juga grenade. Dan itu masih tetap menjadi convert kill untuk seorang Ras. Walaupun dia agak terpojok, sekarang 3 tim tersisa, 12 peserta yang hidup. Dan mereka masih lengkap 4 orang, bahkan 13 poin eliminasi diamankan. Bahkan juga di sisi lain Ekal gak mau kalah bersama dengan kawannya. Apam juga udah koleksi 7 poin kill, tapi Apam malah ke knockdown lebih dahulu. Dia terpick off begitu saja, agak sulit kondisinya dan agak intens. Yang lebih fatalnya lagi, ini bisa lihat gimana teman-teman dari Blue Shark Riders ini bisa jadi fatal banget momentumnya. Karena kalau seandainya dia telat, dia bisa jadi kehilangan kesempatan mereka untuk menang. Apalagi lu bisa lihat ternyata ditahan terus. Dili juga udah jatuh dengan AC-18. Oh my god, XP masih berhasil dapetin 1, tapi Ras ada untuk teman-teman dari Rhino Warriors.
seimbang dan akan segera ditutup saat lagi harusnya untuk teman-teman dari Apam, Ekal, Rixby dan juga dia. Itu dia. That's it. Shark Riders get the booyah. Congratulations for Shark Riders. Oh my god, berhasil dapetin Buya dengan toren poin eliminasi yang sangat luar biasa. Congratulations sekali lagi untuk manajer, untuk Coach Tabul dan juga Shark Warriors bersama para manajer gitu ya Pak ya.